Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kedudukan atau posisi dua lingkaran. Pembahasan ini masih merupakan kelanjutan dari materi persamaan lingkaran. Ada beberapa kemungkinan dari kedudukan dua lingkaran. Misalnya lingkarannya kita beri nama L1 dan L2. Yaitu yang pertama, tidak berpotongan atau juga tidak bersinggungan. Nah, untuk kelompok ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, lingkaran L1 misalnya terletak di dalam lingkaran L2 dan lingkaran tersebut memiliki titik pusat yang sama atau kita sebut dengan konsentris. Kemudian yang kedua, lingkaran yang satu terletak di dalam lingkaran yang kedua tetapi tidak konsentris. Dan jenis yang ketiga adalah lingkaran yang pertama terletak di luar lingkaran yang kedua. Jadi kedua lingkaran tersebut terpisah. Nah, itu kelompok yang pertama. Dua lingkaran tidak berpotongan dan juga tidak bersinggungan. Nah, kelompok yang kedua adalah kedua lingkaran bersinggungan. Nah, untuk jenis ini ada dua ya. Ada dua jenisnya yang bersinggungan. Yang pertama adalah bersinggungan di dalam. Jadi ada lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain dan dia bersinggungan dari dalam. Kemudian yang kedua bersinggungan di luar. Kemudian kelompok yang ketiga, kedua lingkaran itu berpotongan. Nah, untuk kelompok berpotongan ini juga ada tiga jenisnya. Yang pertama berpotongan pada dua titik secara umum. Kemudian yang kedua berpotongan tegak lurus. Kemudian yang ketiga berpotongan dan membagi dua sama besar. Kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis kedudukan dua lingkaran ini. Yang pertama kita akan bahas dua lingkaran yang tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu dua lingkaran sepusat atau konsentris. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada lingkaran yang pertama dengan pusat P1 dan jari-jari R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua dengan pusat P2 dan jari-jari R2. Nah, untuk menyelidiki apakah lingkaran itu sepusat atau konsentris tanpa kita menggambarnya, tentunya kita mesti mencari masing-masing titik pusatnya. Kalau titik pusatnya sama berarti konsentris. Atau hal yang lain adalah kita mencari jarak antara kedua pusatnya. Kalau jarak kedua pusatnya P1, P2 sama dengan 0, berarti dia konsentris. Nah, jenis yang kedua, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain, tetapi tidak konsentris. Nah, ilustrasinya seperti ini, ada lingkaran P1, ya, pusatnya P1, jari-jari R1, dan ada lingkaran yang lain yang pusatnya P2 dan jari-jarinya R2. Jadi kita lihat, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain dengan pusat yang berbeda. Nah, untuk menyelidiki lingkaran seperti ini, kita perlu mencari jarak antara pusatnya. Jadi P1, P2 kita hitung terlebih dahulu. Apabila jarak P1, P2 lebih kecil dari selisih jari-jari, maka kondisinya adalah lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain dan dia tidak konsentris. Kemudian jenis yang ketiga, lingkaran L1 terletak di luar lingkaran L2. Jadi kedua lingkaran itu terpisah. Ilustrasinya seperti ini ya. Ada lingkaran dengan pusat P1 dan jari-jari R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua, pusatnya P2, jari-jarinya R2. Nah, kita lihat di sini, ini lingkaran tidak berpotongan, tidak bersinggungan, dan terletak terpisah. Nah, syaratnya untuk mengetahui kedua lingkaran itu terpisah, maka kita hitung titik pusatnya, jarak antara titik pusatnya, lalu kita bandingkan dengan jumlah jari-jarinya. Apabila jarak antara pusat lingkaran lebih besar dari jumlah jari-jarinya, maka kedua lingkaran tersebut terletak terpisah, atau lingkaran yang satu terletak di luar lingkaran yang kedua. Oke, ini tiga jenis dari kelompok yang pertama, yaitu dua lingkaran yang tidak berpotongan dan juga tidak bersinggungan. Kita akan berikan beberapa contoh soal terkait kelompok ini. Contoh yang pertama, selidiki kedudukan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y dikurang 26 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, untuk menyelidiki kedudukannya tentunya yang pertama kita harus cari titik pusatnya masing-masing dan kita cari jari-jarinya masing-masing lingkaran. Nah, kalau ini kita jawab ya. Jadi lingkaran pertama ini kita beri nama lingkaran satu ya, dan ini kita beri nama lingkaran yang kedua. Lingkaran yang pertama, titik pusatnya, tentu kita masih ingat untuk mengetahui titik pusat lingkaran cukup kita lihat bagian koefisien X dan Y yang ini ya. Lalu kita dibagi -2.
dibagi negatif 2. Jadi di sini kita bisa tuliskan negatif 2 dibagi negatif 2, negatif 6 dibagi negatif 2. Nah, hasilnya adalah 1,3. Ini titik pusat lingkaran yang pertama. Kemudian kita beri nama P1 ya. Jari-jari lingkaran pertama R1 itu kita bisa peroleh dari kuadrat titik pusatnya. Jadi akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C. C-nya yang ini. Negatif 26 dikurang negatif 26. Ini kita peroleh 1 ditambah 9. Ini positif 26. Berarti sama dengan akar 36. Ini sama dengan 6. Oke. Kemudian lingkaran yang kedua. Pusatnya lingkaran kedua. Kita lihat koefisien X dan Y. Yang ini ya. Nah, ini dibagi negatif 2. Berarti negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 2. Berarti pusatnya 3,3. Kemudian kita cari jari-jarinya. R2. Caranya sama, ini kita pangkat 2. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, ini akar. Dikurangi nilai C-nya 9. 9. Nah, ini tentu 9 ya. 9. Sama saja, berarti tinggal akar 3 kuadrat berarti 3. Nah, ini kita sudah temukan pusat dan jari-jarinya. Langkah berikutnya kita cari jarak antara kedua titik pusatnya. Kita cari jarak P1 P2 ya. Jarak P1 ke P2. Ya, atau P1 P2 ya, bisa kita tulis seperti ini sama dengan ini berarti jarak antara dua titik ya. Titik ini 1,3 dan 3,3 yang akan kita hitung. Sama dengan akar dari, nah tentu masih ingat ya, rumus jarak antara dua titik itu X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, di sini kita anggaplah ini X2 ya. Yang ini X2, Y2, yang ini X1, Y1. Oke, berarti sini 3 dikurang 1 kuadrat ditambah ini 3 kurang 3. Nah, ini kita peroleh 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 2 ya, ini kan 0. 2 kuadrat, akar dari 2 kuadrat berarti 2. Nah, sekarang kemudian kita cek ya jari-jarinya. Jari-jari R1 itu 6, jari-jari R2 adalah 3. Kalau kita cari selisihnya ya, R1 kurang R2 ya, R1 dikurang R2, itu hasilnya adalah 6 dikurang 3. Ini sama dengan 3. Nah, terlihat di sini bahwa selisih jari-jari itu masih lebih besar dari jarak antara kedua pusat. Ya, kita lihat di sini nilai selisih jari-jari atau jarak kedua pusat itu masih lebih kecil dari selisih jari-jari. Nah, ini berarti kita temukan tadi di awal bahwa ada 3 kondisi dua lingkaran yang tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Yang pertama, dia sepusat. Ini tidak sepusat karena pusatnya berbeda. Kemudian yang kedua, lingkaran yang satu terletak di dalam lingkaran yang lain apabila jarak pusatnya lebih kecil dari selisih jari-jari. Kemudian yang ketiga, lingkaran itu terpisah apabila jarak pusatnya lebih besar dari jumlah jari-jari. Nah, ini dipenuhi yang kedua. Nah, berarti ya, karena di sini, karena P1, P2 lebih kecil dari selisih jari-jari, berarti lingkaran yang lebih kecil kan lingkaran L2 ya, jari-jari lebih kecil. Berarti kita simpulkan berarti lingkaran L2 terletak di dalam lingkaran L1 dan tidak konsentris. Tidak konsentris. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, kita simpulkan L2 yang terletak di dalam karena L2 jari-jarinya lebih kecil dibanding L1. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, selidiki kedudukan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X kurang 4Y kurang 3 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 18X kurang 4Y tambah 36 sama dengan 0.
Caranya sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Kita cari titik pusat masing-masing dan juga jari-jari masing-masing. Anggaplah ini kita beri nama lingkaran yang pertama, sementara ini lingkaran yang kedua. Oke, untuk lingkaran yang pertama kita akan cari titik pusatnya ya P1. Kita lihat komponen ini ya, koefisien X dan Y. Berarti 6 dibagi negatif 2, negatif 4 dibagi negatif 2. Ini kita peroleh pusatnya adalah negatif 3,2. Kemudian jari-jarinya R1 ya, ini kita kuadratkan. Negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi C. C-nya negatif 3. Nah, ini kemudian kita akarkan ya. Sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 3. Nah, ini sama dengan akar 16 ya. Berarti sama dengan 4. Kemudian kita cari untuk lingkaran yang kedua, pusatnya P2. Ini yang kita perhatikan, negatif 18 dibagi negatif 2, negatif 4 dibagi negatif 2. Ini hasilnya adalah 9,2. Kemudian jari-jari yang kedua, ini kita kuadratkan, 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat, dikurangi C-nya 36. Nah, ini, kemudian ini sama dengan 81, ditambah 4, dikurang 36, hasilnya adalah 49 ya. 49 sama dengan 7. Oke, sekarang kita sudah memperoleh nilai titik pusatnya dan juga jari-jarinya. Berarti kita cari jarak antara pusatnya P1, P2. Sama dengan, ingat ya, X2 kurang X1 kuadrat. Ini kita anggap X1 ya. Ini Y1. Y1 yang ini X2, ini yang ini Y2. Nah, berarti di sini kita bisa cari 9 dikurang negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 2 kuadrat. Yang ini kan 12 kuadrat, yang ini 0. Berarti hasilnya 12 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membandingkan jari-jari R1 dan R2. R1 itu 4, R2-nya 7. Kalau kita jumlahkan, R1 tambah R2 itu sama dengan 4 ditambah 7. Ini sama dengan 11. Ternyata jarak dari kedua pusat lingkaran masih lebih besar dibanding jumlah jari-jari ya. Nah, di sini kita buat kesimpulannya karena P1 P2 ini masih lebih besar dari R1 tambah R2. Ya, masih lebih besar jarak antara kedua pusat lingkaran, berarti kesimpulannya kedua lingkaran tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Ya, atau terletak terpisah ya. Terletak terpisah gitu. Lingkaran yang satu di luar lingkaran yang kedua. Oke, inilah jawaban untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita bahas kelompok yang kedua dari kedudukan dua lingkaran, yaitu dua lingkaran bersinggungan. Di sini ada dua jenisnya ya. Yang pertama, lingkaran itu bersinggungan di dalam. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah lingkaran, kita beri nama lingkaran L1, pusatnya P1 dan jari-jarinya R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua yang jari-jarinya lebih besar, yang pusatnya P2 dan jari-jarinya R2. Nah, kita lihat di sini kedua lingkaran bersinggungan. Ya, saling bersinggungan, tapi bersinggungan dari dalam. Nah, bagaimana cara kita bisa menyelidiki lingkaran seperti ini tanpa perlu menggambarnya? Tentu seperti yang sebelumnya, contoh yang tadi, kita cari titik pusatnya dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Ya, ini jarak antara titik pusat dua lingkaran, kita cari P1, P2. Lalu, nilai P1, P2 ini kita bandingkan dengan selisih jari-jari. Apabila jarak antara pusat dua lingkaran sama dengan selisih jari-jarinya, berarti lingkaran itu bersinggungan di dalam. Kemudian jenis yang kedua yaitu kedua lingkaran bersinggungan di luar. Ilustrasinya seperti ini. Ini lingkaran pusatnya P1 dan jari-jarinya R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua dengan pusat P2 dan jari-jarinya R2. Nah, kita lihat di sini dua lingkaran ini bersinggungan di luar. Ini titik singgungnya. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu mencari jarak antara pusatnya P1, P2
Kalau pusat P2 nilainya sama dengan jumlah jari-jarinya, berarti kedua lingkaran bersinggungan di luar. Jadi ini hampir sama ya. Kalau sama dengan selisih jari-jari, bersinggungan di dalam. Kalau ternyata jarak pusatnya sama dengan jumlah jari-jari, berarti bersinggungan di luar. Kita akan berikan contoh untuk kedudukan dua lingkaran yang saling bersinggungan. Contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa lingkaran X tambah 4 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25, dan lingkaran X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 11 kuadrat sama dengan 100, itu bersinggungan di luar. Kemudian tentukan koordinat titik singgungnya. Nah, karena kita diminta untuk menunjukkan bahwa kita mesti mencari bahwa nanti P1, P2 sama dengan jumlah dari jari-jari. Ya. Kalau ini ternyata sama, berarti ini terbukti bahwa dia bersinggungan di luar. Nah, berarti kita cari dulu ya P1, pusat lingkaran yang pertama. Anggaplah ini kita beri nama lingkaran pertama dan ini lingkaran yang kedua. P1-nya kita baca di sini langsung ya, karena ini bentuk baku jadi mudah membaca pusatnya. Negatif 4, negatif 1. Kemudian jari-jarinya R1 adalah yang ini ya, akar dari 25 sama dengan 5. Kemudian pusat P2 ini kita baca langsung di sini 5,11. Sedangkan jari-jari yang kedua adalah akar dari 100 ya. Berarti 10. Nah, sekarang kita tinggal mencari jarak antara kedua pusatnya ya, P1 P2. P1 P2 sama dengan akar dari ini kita misalkan X1 ya, X2 Y1, ini X2, ini Y2. Ini kita kurang X2 kurang X1 berarti 5 dikurangi negatif 4 kuadrat ditambah 11 dikurangi negatif 1 kuadrat. Nah, sini kita peroleh 5 tambah 4 berarti 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 81 ditambah 144 ini sama dengan 225. Berarti hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita lihat ternyata R1 dan R2 ini kalau kita jumlahkan ya. Di sini kita peroleh P1 P2 adalah 15. R1 tambah R2 itu adalah 5 ditambah 10 juga sama dengan 15. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan di luar ya. Karena P1 P2 sama dengan R1 tambah R2 berarti kedua lingkaran bersinggungan di luar. Bersinggungan di luar. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari koordinat titik singgungnya. Banyak cara yang kita bisa gunakan untuk mencari koordinat titik singgung. Bisa dengan cara dieliminasi atau juga menggunakan perbandingan. Nah, untuk ini saya akan menggunakan perbandingan ya. Saya akan buat ilustrasi dulu ya, ilustrasi lingkaran yang pertama. Di sini jari-jarinya 5. Kemudian ada lingkaran yang kedua yang jari-jarinya 10 ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat jari-jarinya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini ilustrasi saja. Ini P1 di sini. Kemudian di sini P2. Nah, ini jari-jarinya 5 dan ini 10. Ya, walaupun ini nggak terlalu pas ya. Kemudian ini titik singgungnya yang akan kita cari. Anggaplah kita beri nama titik Q di sini. Nah, tentu masih ingat ya perbandingan. Kita bahas pernah juga di vektor ya, materi vektor. Ada perbandingan seperti ini. Perbandingan pada vektor. Ini untuk mencari titik Q, tinggal kita kali silang nih. 5 dikali P2 ya, ke sini. Kemudian 10 dikali P1. Ya, di sini perbandingannya kan P1 Q banding Q P2 itu sama dengan 5 banding 10. Nah, sehingga untuk mencari koordinat titik Q itu berarti 5P2 ditambah 10P1 dibagi 5 tambah 10. Ya. Sekarang tinggal kita ganti ini. 5P2-nya adalah 5,11 ditambah 10 dikali P1
negatif 4, negatif 1 dibagi 15. Nah, ini hasilnya 25,55 ditambah negatif 40, negatif 10 dibagi 15. Nah, ini kalau kita jumlahkan, 25 ditambah negatif 40 jadinya negatif 15, yang ini 55 ditambah negatif 10 jadinya 45 dibagi 15. Kita peroleh berarti negatif 1,3. Nah, inilah titik koordinat dari titik singgungnya ya, negatif 1,3. Contoh yang keempat, tunjukkan bahwa lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 4x kurang 6y kurang 36 sama dengan 0. Dan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x kurang 6y dikurang 6 sama dengan 0 bersinggungan di dalam. Kemudian tentukan koordinat titik singgungnya. Contoh ini ya hampir sama dengan contoh sebelumnya. Ini kita beri nama L1 dan ini L2. Kemudian kita cari pusat masing-masing lingkaran ya, P1. Berarti ini kita perhatikan yang ini saja ya. Untuk mencari pusatnya dibagi negatif 2, berarti 4 dibagi negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 2, ini kita peroleh negatif 2,3. Kemudian jari-jarinya R1, ini kita kuadratkan akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C-nya negatif 36. Nah, ini kita peroleh 4 tambah 9 ditambah 36, berarti hasilnya 49. Akar 49 sama dengan 7. Kemudian pusat dari lingkaran yang kedua, kita perhatikan yang ini, dibagi negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi negatif 2, negatif 6 dibagi negatif 2. Ini hasilnya adalah 1,3. Nah, kemudian jari-jarinya, R2 adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi nilai C-nya adalah negatif 6. Nah, di sini berarti 1 ditambah 9 ditambah 6. Ini 16 ya. Akar 16 sama dengan 4. Oke, ini 4. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara pusat lingkaran. Kita bagi dulu ya. Sini. Jarak antara pusat dua lingkaran. P1, P2. Sama dengan akar dari, nah ini seperti yang lainnya ya, X2 kurang X1. X2-nya ini ya. Ini kita beri nama X1, Y1. Nah, sedangkan ini pusat yang ini X2, Y2. Jadi sekarang kita bisa hitung X2 kurang X1, 1 dikurang negatif 2 kuadrat, ditambah 3 dikurangi 3 kuadrat. Ini kita peroleh 1 dikurang negatif 2 berarti 3 ya. 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, tentu hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita cek, kita akan membandingkan titik pusat, jarak pusat dengan selisih jari-jari ya. Karena kalau bersinggungan di dalam, itu perbandingannya dengan selisih jari-jari. Ternyata kita lihat di sini R1 dikurang R2 itu sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, ini nilainya sama. Nah, karena P1, P2 sama dengan R1 dikurang R2, berarti kedua lingkaran bersinggungan dalam ya. Kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Bersinggungan di dalam. Oke, ini sudah terjawab. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa koordinat titik singgungnya. Kalau contoh sebelumnya kita menggunakan perbandingan, pada contoh ini kita akan berikan cara yang berbeda, yaitu menggunakan eliminasi. Jadi kita bisa mencari koordinat titik singgungnya dengan eliminasi. Jadi kita tulis saja ya, untuk mencari koordinat titik singgungnya kita tulis saja persamaan lingkarannya di sini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurang 36 sama dengan 0. Lingkaran yang kedua adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Kita kurang ya. Kalau yang dikurangkan ini 0, ini juga 0. Kemudian ini juga ya, 0. Kita bisa memperoleh nilai x di sini. Nah,
4x dikurang negatif 2x, ini hasilnya 6x. Negatif 36 dikurang negatif 6, hasilnya negatif 30, sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 30, x-nya sama dengan 5 ya. Kita sudah peroleh nilai x. Kemudian untuk mencari nilai y, kita substitusikan ke sini ya. Misalnya ke yang kedua ya, lebih mudah nih kelihatannya. Kita turun ke sini, berarti x kuadratnya jadi 5 kuadrat, ditambah y kuadrat, dikurang 2 dikali 5, dikurang 6y, dikurang 6 sama dengan 0. Ini 25, ditambah y kuadrat, dikurang 10, kurang 6y, kurang 6 sama dengan 0. Kita rapikan, y kuadrat dikurang 6y, 25 dikurang 10, 25 kurang 10 ini kan 15 ya. 15 dikurang 6 berarti positif 9. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini kan bisa kita peroleh y dikurangi 3, y dikurangi 3. Sama ya, berarti y-nya sama dengan 3. Nah, ini kita sudah peroleh y sama dengan 3 dan x sama dengan 5. Berarti koordinat titik singgungnya adalah 5,3. Oke, ini dengan cara eliminasi. Kita juga bisa menggunakan cara perbandingan. Nah, cuma disarankan kalau mau menggunakan cara eliminasi, bagusnya kita lihat ya persamaannya. Kalau banyak unsur yang sama, seperti ini ya, antara x, koefisien x dan y ada yang sama, yaitu koefisien dari y. Sehingga kalau dieliminasi nanti tersisa tinggal x. Kalau ternyata semuanya beda ya, antara koefisien x dan y beda, kita bisa gunakan cara perbandingan. Oke, ini contoh, dua contoh untuk kedudukan lingkaran yang saling bersinggungan. Berikutnya, kelompok yang ketiga dari kedudukan dua lingkaran, yaitu dua lingkaran berpotongan. Nah, di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama, kedua lingkaran berpotongan pada 2 titik. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada lingkaran yang pertama, pusat P1 dan jari-jari R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua, pusat P2 dan jari-jari R2. Nah, kita lihat di sini kedua lingkaran berpotongan pada 2 titik ya. Berpotongan pada titik A dan titik B. Nah, kalau kita hubungkan P1 dan P2, akan terbentuk segitiga ya. Di sini akan terbentuk segitiga sembarang A, P1 dan P2. Nah, tentunya kita sudah pernah pelajari di SMP yang namanya ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga itu menyatakan ya, panjang salah satu sisi segitiga selalu lebih kecil dari jumlah dua sisi yang lainnya. Sehingga untuk menentukan kondisi dua lingkaran itu berpotongan, kita cari jarak antara pusatnya. P1, P2 kan salah satu sisi segitiga ya. P1, P2, itu tentu jaraknya selalu lebih kecil dari dua jumlah R1 dan R2 ya. Sisi segitiga P1, P2 selalu lebih kecil dari jumlah dua sisi yang lainnya. Atau P1, P2 lebih kecil dari R1 tambah R2. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah dua lingkaran berpotongan tegak lurus ortogonal. Ilustrasinya seperti ini. Ada lingkaran yang pertama, pusat P1 dan jari-jari R1. Ada lingkaran yang kedua, pusat P2 dan jari-jari R2. Sama halnya yang tadi berpotongan pada 2 titik. Namun di sini jari-jarinya yang bertemu pada titik potong tersebut itu membentuk sudut siku-siku ya, berpotongan tegak lurus. Nah, karena dia membentuk sudut siku-siku, berarti di sini berlaku teorema Pitagoras. Kita bisa lihat P1 P2 adalah sisi miring dari segitiga A P1 P2 ya, dan sudut siku-sikunya di A. Sehingga syarat dari dua lingkaran yang berpotongan tegak lurus ortogonal adalah ini ya, jarak antara pusatnya merupakan sisi miring segitiga P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, lingkaran L2 memotong dan membagi dua sama besar lingkaran L1. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya lingkaran yang pertama pusat P1 dan jari-jari R1. Kemudian ada lingkaran kedua yang memotong lingkaran L1 tepat pada ujung-ujung diameternya. Seperti ini ilustrasinya. Ini lingkaran yang kedua ya. Nah, kalau kita hubungkan jari-jarinya dan titik pusatnya, di sini akan terbentuk segitiga siku-siku A P1 P2. Sisi miringnya adalah R2. Nah, karena di sini terbentuk segitiga siku-siku ya, A P1 P2, berarti kita bisa terapkan teorema Pitagoras di sini. Sehingga syarat untuk menentukan kondisi lingkaran yang seperti ini kedudukannya adalah ini P1 P2 kuadrat. P1 P2 kuadrat adalah sisi siku-siku. Itu sama dengan R2 kuadrat, jari-jari lingkaran yang lebih besar, dikurangi R1 kuadrat. Ya, terlihat di segitiga siku-siku ini ya, R2 adalah sisi miring.
Oke, inilah 3 jenis dari dua lingkaran yang berpotongan. Oke, selanjutnya kita akan berikan contoh dari dua lingkaran yang berpotongan. Contoh yang kelima, tunjukkan bahwa lingkaran X kurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 32, dan lingkaran X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 16, berpotongan pada dua titik. Tentukan koordinat titik potongnya. Nah, caranya sama pada contoh-contoh sebelumnya, kita mesti menentukan dulu titik pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran ya. Anggaplah ini lingkaran 1 dan ini lingkaran 2. Berarti pusat lingkaran 1, tentu langsung kita baca di sini ya. 1, -4. Kemudian jari-jari lingkaran 1 dari sini akar 32. Berarti di sini 32 kan 16 kali 2 ya, berarti 4 akar 2. Nah, kemudian lingkaran yang kedua P2, pusatnya adalah di sini 5, -4. Dan jari-jari R2 adalah akar dari 16, yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak antara P1 dan P2 ya. P1, P2 sama dengan akar dari, nah ini tinggal kita, misalkan ini X1 ya, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Berarti 5 dikurang 1 kuadrat, ditambah -4 dikurang -4 kuadrat. Nah, ini adalah 4 kuadrat, yang ini 0 ya. Sehingga kita peroleh 4. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan antara jarak pusat lingkaran dengan jari-jarinya ya. Kita kasih batas dulu ya. P1, P2 itu kan sama dengan 4. Nah, sementara R1 ditambah R2 ini sama dengan 4 akar 2 ditambah 4. Ya, berarti karena P1, P2 lebih kecil dari R1 tambah R2, berarti kesimpulannya kedua lingkaran berpotongan. Kedua lingkaran berpotongan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari koordinat titik potong kedua lingkaran ini. Caranya kita bisa lakukan dengan eliminasi. Kita tuliskan persama lingkaran yang pertama, X kurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 32. Lingkaran yang kedua, X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kita eliminasi, kita kurang. Nah, berarti ini jadinya 0 ya. Sehingga di sini kita peroleh X kurang 1 kuadrat dikurang X kurang 5 kuadrat sama dengan 32 kurang 16, ini 16. Nah, ini kita jabarkan ya, X kuadrat dikurang 2X tambah 1, kemudian dikurang, nah ini kalau kita jabarkan X kuadrat dikurang 10X dikali negatif 1 di sini jadinya tambah 10X. Kemudian tambah 25 di sini kurang, berarti kurang 25 kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa coret lagi. Negatif 2X tambah 10X, 8X. 1 dikurangi 25 dikurangi 16. Berarti sini kita dapatkan negatif 40 ya. Negatif 40 sama dengan 0. Nah, 8X sama dengan 40, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Nah, untuk mencari Y-nya, kita substitusikan nilai X ke salah satu persama lingkaran. Misalnya kita substitusi ke sini saja. Nah, karena ini lebih mudah ya, karena nanti 5 kurang 5 kan jadi 0, sehingga tersisa Y. Nah, kita masukkan ke sini, kita peroleh, ini saya ganti aja warnanya dulu. Nah, sini jadi 5 kurang 5 kuadrat, ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan jadinya 0. Berarti kita peroleh tinggal ini, Y tambah 4. Y tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Y tambah 4 sama dengan positif negatif akar 16. Nah, ini sama dengan plus minus 4 ya. Berarti di sini Y-nya sama dengan plus minus 4 dikurangi 4. Nah, di sini Y-nya ada 2 ya. Kita lanjutkan di sini. Y-nya sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Atau Y sama dengan negatif 4 kurang 4 sama dengan negatif 8.
Nah, sekarang kita peroleh titik singgungnya, titik potongnya berarti ya, X-nya 5, berarti titik potong adalah yang pertama 5,0 dan yang kedua adalah 5, -8. Nah, inilah dua titik potong dari lingkaran ini. Nah, untuk soal ini kalau kita amati lagi ya, kita bisa memperoleh hubungan yang lebih khusus dari perpotongan dua lingkaran ini ya. Kalau kita lihat P1 P2, P1 P2 ini kalau kita kuadratkan ini kan diperoleh 16. R1 kalau dikuadratkan kita peroleh 4 akar 2 itu kalau dikuadratkan 32. R2 kalau dikuadratkan itu kan 16 juga ya. Nah, ternyata kita peroleh hubungan R1 kuadrat, P1 P2 kuadrat itu sama dengan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Berarti dia kesimpulannya jenis yang ketiga ya, berpotongan dan membagi dua sama besar lingkaran yang lain. Berarti di sini lingkaran R1 itu membagi dua lingkaran R2 sama besar. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita terkait kedudukan atau posisi dua lingkaran yang bisa kita kelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, dua lingkaran yang tidak berpotongan dan juga tidak bersinggungan, ada 3 jenisnya. Kemudian dua lingkaran bersinggungan, ada 2 jenisnya. Dan yang terakhir, lingkaran itu berpotongan, juga ada 3 jenisnya. Oke, semoga ini bisa dipahami dan jangan lupa dukung terus channel Gurmet, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.